Iya, kalau pelaku usaha mengapresiasi aturan PSBB, lantas bagaimana para pedagang pasar menyikapi berlakunya kembali PSBB DKI Jakarta? Sudah bergabung bersama kami Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia melalui sambungan telepon, Pak Ferry Juliantono. Selamat siang, Pak Ferry. Selamat siang, Mbak Nur. Baik, Pak Ferry. Ya, Iya, sehat-sehat kan Pak ya? alhamdulillah sehat. Doain semuanya sehat juga. Amin, amin. Pak Ferry, ini Pak Ferry sempat bercerita tadi, berkeliling ke beberapa wilayah di Indonesia untuk mengetahui pasti situasi di lapangan para pedagang pasar ini seperti apa. Kalau ngomongin soal yang di Jakarta aja deh Pak, bagaimana nih Pak respon para pedagang pasar terkait dengan PSBB jilid 2 kali ini? Kalau menurut saya apa yang sudah diinisiasi oleh Pak Gubernur DKI, Pak Anies Baswedan, adalah merupakan langkah yang paling tepat. Sebenarnya kalau pada saat yang pertama kali, itu golden time-nya waktu kira-kira Februari Maret pertama kali Pak Gubernur Anies menyampaikan tentang perlunya lockdown, itu bisa diikuti oleh semua pihak termasuk pemerintah pusat. Menurut saya kejadiannya nggak akan seperti ini. Tapi kan waktu itu akhirnya ribut karena istilah lockdown nggak setuju, malah PSBB lah. Tapi kemudian PSBB diberlakukan, masih belum sampai hasilnya, kita sudah memperlonggar, mempermudah interaksi yang ada dengan alasan ekonomi. Ya, alasan itu betul, tapi hasilnya ya seperti ini. Nah, kalau sekarang Pak Gubernur DKI, Pak Anies Baswedan sudah ingin DKI dilakukan PSBB, dan ini menurut saya sudahlah, sekarang pemerintah pusat ikut aja, menurut kami itu yang paling benar gitu. Nah, konsekuensi yang muncul dari penerapan PSBB itu, termasuk kami yang ada di pasar, terutama pasar tradisional, ya kita juga harus mendukung upaya yang dilakukan oleh Pemprov DKI. Nah, kami menganggap sebenarnya dari kemarin menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Pemprov dalam hal ini PD Pasar Jaya itu sebenarnya sudah cukup baik untuk menerapkan protokol kesehatannya ke pasar-pasar yang ada di Jakarta lah. Kemudian juga dalam rangka untuk pemberian sembako, untuk mengatasi masalah rakyat yang membutuhkan, itu juga DKI lebih siap sebenarnya, ada food station yang bisa menyediakan barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau dan lain sebagainya. Nah, kami yang di pasar, kami menganggap sebenarnya belajar dari penerapan PSBB yang kemarin, menurut kami terlalu longgar dalam pengertian bahwa pemerintah, apakah itu pemerintah provinsi atau yang lebih parah lagi ini yang kita harapkan adalah pemerintah pusat, mau memfasilitasi pasar-pasar tradisional yang ada dengan fasilitas-fasilitas yang memadai. Karena beda membangun kesadaran di level masyarakat kelas menengah ke bawah dengan membangun kesadaran di masyarakat yang level menengah ke atas. Kepada masyarakat yang menengah bawah, apalagi kepada pedagang, sebaiknya ya pasar-pasar tradisional harus dilengkapi dengan tempat cuci tangan, disediakan disinfektan, disemprotkan disinfektan. Dilengkapi begitu ya Pak, semua sarana prasarana protokol kesehatannya begitu. Tapi pemberian masker, kemudian ada pembatasan dari pembeli dan penjual, kemudian kelengkapan sarung tangan dan lain sebagainya. Sebenarnya kan nggak terlalu mahal, tapi ini harus dilakukan secara kontinu. Jadi bukan karena baru 1 minggu penerapan PSBB semuanya lagi anget-angetnya, setelah itu minggu keduanya longgar lagi. Udah nggak ada lagi. Hemat kami jangan. Saya sudah bertemu langsung dengan Pak Kapolda Metro Jaya menyampaikan tentang perlunya penerapan disiplin, dan ini memang harus ada dukungan juga dari aparat, terutama dari kepolisian, untuk supaya kita bisa bersinergi. Pak Kapolda Metro Jaya menyambut baik rencana sinergi antara ikatan asosiasi pedagang pasar, koperasi pedagang pasar yang ada di wilayah DKI Jakarta bersinergi dengan pihak kepolisian, khususnya Polda Metro Jaya. Dan kami juga sudah menyampaikan juga sebenarnya dengan Pak Wakapolri. Nah, niatnya memang penerapan disiplin di pasar tradisional ini itu bisa melibatkan banyak unsur. Banyak pihak begitu ya Pak Ferry ya? Pasar tradisional ini nggak bisa, kalau ada satu pedagang pasar
yang misalkan positif, itu nggak bisa pasarnya ditutup. Karena apa? Karena pasar juga berfungsi untuk melayani kebutuhan ke masyarakat. Nah, Gitu. Kalau mall tutup nggak apa-apa, tapi kalau pasar tradisional tutup itu bisa oke. kerusuhan, Mbak. Gitu. Pak Ferry, ini kita juga tahu bahwa seperti tadi Bapak sebutkan, pasar tradisional ini kan sebagai apa ya, tonggak ekonomi lokal gitu, perekonomian lokal di suatu daerah gitu ya Pak. Kalau dari catatan teman-teman asosiasi, jumlah keseluruhan pedagang pasar yang terdampak akibat COVID-19 ini kurang lebih ada berapa sih Pak kalau dalam angka? Ya, terus kalau kan pasar itu terdiri dari pedagang yang menjual pakaian, pedagang yang menjual alat-alat tulis, mainan dan lain sebagainya, dan penjual yang menjual sembako atau bahan pokok penting. Yang paling terkena dampaknya adalah yang pedagang-pedagang yang di luar pedagang sembako. Turunnya bisa berkurang 40%-an mereka gitu. Wow. Tapi kalau yang masih berjualan sembako, makanan, minuman gitu, itu relatif masih bisa bertahan. Esensial karena setiap hari masih ada orang yang beli begitu ya Pak ya? Iya, masih ada, masih ada. Dan tapi kan volume yang ke pasar juga berkurang. Nah, oleh karena itu kita juga sekarang menyiasati Asosiasi Pedagang Pasar dengan membuat aplikasi untuk bisa melayani dalam situasi COVID ini dengan online gitu. Tetapi kalau pasar sekarang kita lihat kalau dari sisi supply-nya kan sekarang orang ngirim barang ke pasar ini juga terjadi penurunan, Mbak, gitu. Nah, kalau dari pasar, kan pasar jual ke konsumen atau ke masyarakat, ya sekarang tetap harus eksis, Mbak, gitu. Pak Kalau Ferry? di Jakarta, terutama di Jakarta yang sekarang zona merah ini harus menurut saya harus menjadi prioritas, gitu. Saya dalam 1-2 hari ini akan menghubungi dan akan menjajaki kerjasama yang lebih konkret dengan pihak Polda Metro Jaya untuk memberikan dukungan real untuk penerapan disiplin yang lebih ketat untuk protokol kesehatan di pasar-pasar tradisional gitu. Oke, Pak Ferry tadi menarik menyambung statement Anda terkait dengan perpindahan migrasi begitu ya, pedagang pasar ini dari yang konvensional akhirnya sekarang ke online supaya revenue-nya tetap ada gitu, tetap masuk. Seperti apa Pak ini perpindahannya? Karena kan kita tahu bahwa orang yang belanja ke pasar ataupun orang yang berdagang di pasar ini mungkin orang yang tidak terlalu umum dengan sistem online atau mungkin orang tua usia 40 sampai 50 tahun ke atas. Bagaimana implementasinya Pak supaya efektif? Sebenarnya kalau dengan aplikasi ini kan masyarakat yang dengan pertimbangan tertentu mereka tidak harus ke pasar, mereka bisa tetap belanja tapi melalui online. Jadi kita Asosiasi Pedagang Pasar bekerja sama dengan Koperasi Pedagang Pasar juga bisa melayani kebutuhan masyarakat, menyediakan barang kita antar ke rumah-rumah gitu. Itu kita punya aplikasi di pasar. Sudah kemarin kita launching di Bandung, sekarang kita persiapan di Jakarta, tapi sudah kita mulai untuk bisa membantu masyarakat seperti itu. Harapannya sih masyarakat tetap bisa ke pasar, cuma karena situasi COVID ini juga menyebabkan banyak pertimbangan masyarakat enggan untuk ke pasar-pasar. Tapi yang kedua, ada juga kita pasar kan yang tetap harus melayani masyarakat yang mereka interaksi ke pasar. Nah ini yang sebenarnya yang kita ingin konsentrasi supaya interaksi yang ada antara pedagang dengan pembeli di pasar-pasar, khususnya di pasar tradisional ini, bisa diterapkan protokol kesehatan. Jadi gini Mbak, jarak itu biasanya kalau di los-los pasar itu kan sebaiknya juga harus dibuat jaraknya Mbak. Betul. Nah itu juga kita bisa menggunakan area parkir yang selama ini digunakan untuk parkir, untuk penambahan los-losnya supaya jarak satu los dengan yang los yang lainnya itu bisa sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian ada pembuatan plastik untuk membatasi pembeli dengan penjual langsung kontak. Kemudian dilengkapi dengan kaos tangan, sarung tangan. Kemudian juga ada semacam kayak baki gitu yang bisa ditaruh uang, karena uang yang di pasar sebagai alat tukar itu juga rentan terhadap penyebaran ini kan.
Jadi sebenarnya itu kalau itu bisa dilakukan biayanya nggak terlalu mahal kok. Kalau di pasar di DKI ini kan ada 153 pasar, kalau dilengkapi kita mau kok Mbak patungan bersama dengan Pemprov dengan CSR perusahaan-perusahaan yang ada di DKI untuk bisa menyediakan fasilitas tadi sarung tangan, baki, plastik, kemudian penambahan los dan lain sebagainya. Nah, adapun kalau yang mengenai soal penyediaan tempat cuci tangan, kemudian penyemprotan Disinfektan dan lain sebagainya, itu harusnya dibuat atau diisi oleh pemerintah baik Pemprov maupun pemerintah pusat. Nah ini yang agak kurang. Pemerintah daerah udah bagus, PD Pasar Jaya juga udah luar biasa gitu untuk melakukan. Tapi justru yang kurang justru dari pemerintah pusat. Nah, ini harapannya di saat yang sekarang, karena kita sebenarnya kalau mau jujur golden time untuk ini sebenarnya udah lewat, dan kalau hari ini kita PSBB yang dicanangkan oleh Pak Gubernur ini gagal, menurut saya ini akan berakibat terhadap naik terus penyebaran ini. Nah, oleh karena itu saya berharap semua pihak jangan ada lagi perbedaan pendapat antara Pemprov dengan pemerintah pusat. Sekarang kita harus sama-sama lah, keputusan Pemprov DKI harus didukung oleh semuanya. Kami dari Asosiasi Pedagang Pasar akan mendukung penuh langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemprov DKI, dan kami juga sudah berkomunikasi dengan pihak Polda Metro Jaya, dalam hal ini Pak Kapolda Metro Jaya juga sudah setuju. Kami akan ikut serta dalam meningkatkan kedisiplinan penerapan protokol kesehatan khususnya di pasar-pasar tradisional ini. Baik, Gitu, Mbak. baik Pak Ferry Juliantono, terima kasih banyak Pak. Semoga bisa tetap berjalan ini bisnis jual beli di pasar tradisional, karena ini menjadi hal yang sangat esensial sekali ya untuk wilayah DKI Jakarta khususnya. Iya, jadi benteng perekonomian nasional soalnya pasar. Nah, iya. Baik, Pak Ferry, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak di News Hour. Iya.